aja ya, aku naik motor yang lebih bagus. Di daerah Kopang, Lombok Tengah, tepung beras yang aku cuci ini akan menjadi bahan baku kembang kopang. Cemilan khas yang juga disebut temerungkung. Beras yang dapat diolah adalah beras yang telah direndam selama 1 malam. Meski masih basah, beras tetap dapat digiling. Ini berbeda dengan jenis beras lainnya, misalnya beras ketan, yang harus dikeringkan dahulu. Meski demikian, kita harus memasukkan beras basah ini sedikit demi sedikit supaya mesin tidak macet. Tepung beras selanjutnya harus dikukus selama kurang lebih setengah jam. Proses ini berbeda dengan tahap pembuatan olahan lain. Seringnya, sebelum dibuat adonan, bahan baku tepung beras ditambah air panas. Saat masih panas, tepung beras harus langsung dibuat menjadi adonan. Tambahan utamanya adalah air santan yang juga telah dimatangkan. Dengan tambahan air santan, diharapkan adonan tempurungkung ini akan memiliki rasa gurih yang kuat. Pembuatan adonan tidak boleh sampai tepungnya dingin, karena hasil adonannya akan kurang lengket. Dan jika begitu, jika diolah, akan menghasilkan produk yang getas atau mudah patah. Adonan tempurungkung harus dipipihkan saat masih kenyal. Cukup membaginya menjadi gumpalan kecil. Dan kemudian kita lindas dengan pipa besi agar ketebalannya sama. Adonan yang baik mudah dipipihkan dan juga hasilnya sangat rata. Mbak, ini Mbak yang mau proses lagi tadi. Iya. Jadi udah jadi, saya bawa ke depan ya. Pada tahap pencetakan, adonan akan kembali dipipihkan. Baru kemudian dipotong-potong dengan pemotong khusus bergerigi. Hasilnya adalah semacam bilahan kecil adonan dengan sisi luar mirip mata gergaji. Untuk membuat satu kembang, diperlukan 3 bilahan adonan yang ditumpuk. Jadi, seberapapun banyaknya produksi, temurungkung harus dibuat satu demi satu.
cukup memakan waktu dan tenaga. Itulah sebabnya olahan yang juga disebut kembang kopang ini harganya di pasaran lumayan tinggi, sebab tenaga dan ongkos produksinya lumayan tinggi. Tahapan ini harus dilakukan saat adonan masih cukup lengket, karena proses ini dilakukan dengan kecepatan tinggi dan hanya dilakukan tenaga yang terlatih. Ini yang siap dipres nih? Iya. Terus itu dibawa ke goreng. Oh, iya. Proses penggorengan juga memakan waktu yang lumayan lama, sebab kembang kopang cukup tebal. Apalagi cemilan ini memiliki banyak lengkungan dan tumpukan di tengah bunganya. Saat digoreng, olahan ini memiliki kesan yang kuat layaknya sebuah bunga asli, sebagai efek dari minyak goreng yang mendidih. Untungnya, olahan ini tidak terlalu menyerap minyak goreng, sebab olahan temurungkung memiliki kepadatan adonan yang tinggi, sebagai akibat proses pengepresan dan pencetakannya. Tahap terakhir adalah pemberian gula merah dan juga topping coklat pada olahan. Ini juga termasuk rumit. Oleh karenanya, hanya dilakukan pekerja yang sudah terbiasa. Diperlukan refleks dan keluasan gerakan saat meletakkan cairan gula dan coklat di atas bunganya. Saat pesanan sedang banyak, produksi bisa berlangsung hingga malam hari. Olahan temurungkung ini memang cukup laris di pasaran. Apalagi Pulau Lombok saat ini banyak sekali dikunjungi wisatawan. Sebagai salah satu olahan khas Pulau Lombok, produsen kembang kopang ikut kebanjiran rezeki. Hebatnya, olahan kembang kopang dapat bertahan dalam waktu yang lama, asalkan tidak terkena hawa basah atau lembab. Olahan ini tidak akan kadaluarsa hingga 3 bulan lamanya. Satu bungkus besar kembang kopang dijual seharga Rp35.000.